Ada beberapa kesalahan yang sering saya jumpai ketika saya mendengar seseorang membaca suratul Fatihah. Kesalahan itu diantaranya adalah dari ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terkadang kesalahan itu terjadi pada huruf ainnya. Jadi kesalahannya pada membaca seperti ini. A'udzu billahi minasy. Padahal a itu hurufnya ada di tenggorokan, bukan u. Bukan a'udzu billah, akan tetapi adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian yang pertama adalah a'u. Yang kedua adalah tentang panjang pendeknya, dan saya kira ini umum dari awal sampai akhir. Panjangnya yang namanya mad tabi'i, katakanlah kita menggunakan panjang mad tabi'i satu ayunan, seperti halnya tangan kita yang mengayun. Sebagai contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu harus seimbang karena sama-sama mad tabi'inya. Keseimbangan inilah yang kemudian disebut dengan istilah mizan atau seimbang. Nah, kadang kesalahannya seputar panjangnya mad tabi'i di depan dan di belakang itu tidak sama. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antara mad tabi'i pertama dan kedua, ketiga tidak sama. Ada yang terlalu panjang sehingga menyerupai yang namanya mad jaiz atau mad wajib. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu juga kurang tepat karena terlalu panjang. Kemudian ada huruf jim, di mana jim itu tidak ada desisan, tidak boleh dibaca nirrajim. Nah, harus nirrajim. Yang betul adalah nirrajim. Nah, kita lanjutkan kepada basmalah. Nah, di dalam basmalah yang sering saya jumpai kesalahannya seputar panjangnya mad tabi'i itu tidak sama. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Mad tabi'i yang depan dan di belakang tidak sama. Seharusnya yang benar adalah mad tabi'i itu panjangnya 2 ketukan. Nah, 2 ketukan itu ketika dilakukan itu berkisar antara 1 ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Itu kita bisa buktikan dengan mendengarkan murattal seorang hafidh-hafidhah atau imam-imam besar di Masjidil Haram. Rata-rata panjangnya tidak ada yang melebihi 1 ayunan, dan semuanya tidak ada yang melebihi 1 ayunan. Kemudian kesalahan dalam bismillah yang terjadi lagi adalah dalam tasdidnya. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Padahal di situ roknya itu ditasdid. Tasdid itu yang seperti ini. Nah, ketika ada huruf di atasnya ada seperti ini, maka huruf itu double atau ada huruf double, roknya double. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dibaca seperti itu. Itu beberapa kesalahan yang ada di a'udzubillah dan bismillah. Sekarang kesalahan yang ada di alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya seperti itu. Akan tapi kadang alhamdulillahi rabbil alamin, hanya itu yang salah. Seharusnya adalah ha. Alhamdu, karena hurufnya ha bukan ha. Yang pertama. Yang kedua adalah
Rabbil alamin. Alamin. Alamun itu artinya adalah penyakit. Kalau kita membaca Rabbil alamin berarti artinya segala puji bagi Allah, Tuhannya penyakit. Pada Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Maka harus Alhamdulillahi Rabbil alamin. Harus pakai a. Sehingga kalau alamin artinya adalah alam, Tuhan semesta alam. Rabbil alamin artinya Tuhan semesta alam. Itu. Kemudian panjangnya mad tabi'i juga harus sama. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Satu ayunan. Kemudian kepada Ar-Rahmanir Rahim. Hal yang sering salah adalah tasdidnya tidak dibaca. Padahal di situ ada tasdid yang hurufnya double. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau tidak dibaca tasdid maka Ar-Rahmanir Rahim itu juga salah. Kesalahan yang sering kita jumpai adalah itu. Maka Ar-Rahmanir Rahim yang perlu kita perhatikan adalah panjangnya mad tabi'i harus satu ayunan, yang kedua ra-nya itu double. Ar-Rahmanir Rahim. Itu Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Yang sering saya jumpai adalah ketika membaca Maliki Yaumiddin itu ma-nya kepanjangan. Maliki Yaumiddin. Padahal panjang seperti itu sudah menyerupai mad arid atau mad wajib. Panjangnya 2,5 alif atau 2 alif atau 3 alif. Nah, maka panjangnya harus satu ayunan. Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Kemudian kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terkadang kita jumpai kesalahannya adalah panjangnya mad tabi'i tidak sama. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mad tabi'i di depan dan di belakang panjang yang belakang. Maka itu juga salah, tidak mizan namanya. Maka harus dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terkadang kita jumpai juga tidak mateni n. Atau dalam bahasa kalau kita tulis Latin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada huruf n yang mati. Karena nun kanasta'in. Tapi terkadang kita jumpai kesalahannya kanasta'im. Mateni m, kanasta'im, dan itu salah besar dan merubah maknanya. Kalau level kesalahannya adalah ketika merubah makna itu sudah level kesalahan jali. Nah, kalau salah tidak sampai merubah makna namanya kesalahan khaufi atau ringan. Yang kemudian adalah Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mustaqim. Mulutnya harus mencucu, kemudian sinnya harus meringis karena mustaqim. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kesalahan berikutnya yang sering kita temui adalah an'amta 'alaihim. Itu dibaca an'amta 'alaihim. Nah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Padahal hurufnya adalah an'amta. Nah, seperti itu. An'amta 'alaihim, bukan alaihim. Nah, sering kita jumpai padahal hurufnya a maka dibaca a. Nah, itu yang harus kita betulkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baru ketika membaca dho itu adalah dibaca lebih dari satu ayunan atau dibaca
panjang. Nah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, seperti itu.